Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas terkait model pembelajaran terpadu. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu dari istilah yang biasa digunakan secara umum. Terdapat dua istilah yang secara teoritis memiliki hubungan yang saling terkait dan ketergantungan satu dan lainnya, yaitu Integrated Curriculum atau kurikulum terpadu dan Integrated Learning atau pembelajaran terpadu. Kurikulum terpadu menurut Wolfinger, 1994, adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran terpadu banyak dipengaruhi oleh eksplorasi topik yang ada di dalam kurikulum sehingga anak dapat belajar menghubungkan proses dan isi pembelajaran secara lintas disiplin dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan yang mendasar dari konsepsi kurikulum terpadu dan pembelajaran terpadu adalah terletak pada segi perencanaan dan pelaksanaannya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terpadu merupakan himpunan berbagai mata pelajaran. Sesuai dengan pengertian tersebut, kurikulum terpadu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan nasional dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan satuan pendidikan. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Fokus perhatian pembelajaran terpadu terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. Aminuddin, 1994. Terdapat 10 model kurikulum terpadu yang dilakukan, berikut kita jelaskan satu demi satu sebagai berikut. 1. Model fragmented atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Separated subjek kurikulum bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. 2. Model connected atau keterhubungan, yaitu menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, topik satu dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, ide yang satu dengan ide lain tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi misalnya IPA atau IPS. Dengan model connected siswa lebih mudah menemukan keterkaitan karena masih dalam lingkup satu bidang studi, tetapi kurang menampakkan keterkaitan interdisiplin. 3. Model nested. Model nested merupakan model yang memadukan berbagai bentuk keterampilan yaitu keterampilan social skill, keterampilan berpikir, thinking skill, dan keterampilan isi, content specific skill, ketika membahas suatu topik. Dengan begitu keterampilan-keterampilan tadi, nested, bersama-sama sebagai pengalaman belajar siswa. 4. Model sequenced. Pada model sequenced topik-topik atau unit-unit antar mata pelajaran diatur dan diurutkan secara tepat satu sama lain. Materi dari dua mata pelajaran yang berhubungan dapat diurutkan untuk diajarkan secara paralel. Topik-topik itu dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama. Pembelajaran terpadu model sequenced ini ditempuh dalam upaya mengutuhkan dan menyatukan materi-materi yang bercirikan sama dan terkait agar lebih utuh dan menyeluruh. 5. Model share. Model share ini merupakan bentuk pemaduan konsep atau ide pada dua mata pelajaran, sehingga menjadi konsep yang utuh terhadap konsep-konsep yang berserakan tersebut sehingga menuntun siswa untuk membuka wawasan dan cara berpikir yang luas dan mendalam melalui pemahaman terhadap konsep lintas disiplin ilmu. 6. Model Webet atau jaring laba-laba. Model Webet ini mewakili pendekatan tematik untuk memadukan materi subjek. Model ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi lain. Biasanya tema yang dipilih harus tema yang fertil, yaitu tema yang memiliki kemungkinan keterkaitan yang kaya dengan unsur atau konsep lain. Tema yang fertil biasanya berupa pola atau siklus. Tema yang familiar membuat motivasi belajar siswa meningkat dan memberi siswa pengalaman berpikir serta bekerja interdisiplin. 7. Model triadet, pembelajaran terpadu bergalur. Model triadet merupakan model pemaduan kurikulum berfokus pada metakurikulum. Pembelajaran dengan model ini ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah, galur, yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. 8. Model integrated atau keterpaduan. Model integrated dimulai dengan mengidentifikasi konsep, keterampilan, sikap pada beberapa bidang studi. Tema hanya berfungsi sebagai konteks pembelajaran. Kelebihan model ini adalah hubungkan antar bidang studi jelas terlihat melalui kegiatan pembelajaran. Akan tetapi model ini menuntut wawasan yang luas dari guru dan karena terfokus pada kegiatan pembelajaran, terkadang mengabaikan target penguasaan konsep.
9. Model Immerset. Model Immerset dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan dan disiplin dengan mengaitkan gagasan-gagasan melalui minatnya. Pada model ini, keterpaduan terjadi secara internal dan intrinsik yang dilakukan oleh siswa dengan sedikit atau tanpa intervensi dari luar. 10. Model Networked. Model Networked merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi maupun konteks berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Fogarty, 1991. Prinsip dasar pembelajaran terpadu. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu terutama pada saat penggalian tema-tema, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian. Dalam proses penggalian tema-tema perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. 2. Tema harus bermakna. Maksudnya tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 4. Tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. 5. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. 6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. 7. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. 2. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerja sama kelompok. 3. Guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Dalam proses penilaian pembelajaran terpadu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri, self-evaluation, di samping bentuk penilaian lainnya. 2. Guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati. Pentingnya pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu penting dilakukan karena memungkinkan siswa mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan terhadap materi pelajaran. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pembelajaran terpadu penting. 1. Menyatukan konsep dan keterampilan. Pembelajaran terpadu membantu menghubungkan berbagai konsep dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga siswa dapat melihat hubungan antar konsep dan memahami bahwa pengetahuan tidak terkotak-kotak. Ini mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah. 2. Relevansi dengan dunia nyata. Dengan menghubungkan pelajaran ke situasi dunia nyata, pembelajaran terpadu membuat materi lebih relevan bagi siswa. Mereka dapat memahami bagaimana pelajaran di kelas berlaku dalam kehidupan sehari-hari, memotivasi mereka untuk belajar lebih mendalam. 3. Meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran terpadu sering melibatkan pendekatan pembelajaran aktif, seperti proyek atau tugas kolaboratif, yang membuat siswa lebih terlibat dan termotivasi. Siswa lebih tertantang untuk mengeksplorasi dan belajar secara mandiri. 4. Mengembangkan keterampilan abad ke-21. Pendekatan ini mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan siswa di abad ke-21, seperti kemampuan berkolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Pembelajaran terpadu biasanya melibatkan kerja tim dan pemecahan masalah kompleks yang membutuhkan keterampilan-keterampilan ini. 5. Fleksibilitas dalam pembelajaran. Pembelajaran terpadu memberikan ruang bagi guru untuk mengaitkan berbagai topik dan metode pembelajaran, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan adaptif. Fleksibilitas ini membantu siswa dengan berbagai gaya belajar untuk menemukan cara belajar yang paling efektif bagi mereka. Karakteristik pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya berbeda dari pendekatan pembelajaran lainnya. Berikut adalah karakteristik penting dari pembelajaran terpadu. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran terpadu menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, di mana mereka aktif dalam mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan. Siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan yang mendorong mereka untuk mencari, menalar, dan menyimpulkan informasi. 2. Mengaitkan antar mata pelajaran.
Pembelajaran terpadu menyatukan berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran, memungkinkan siswa melihat keterkaitan antara konsep-konsep dari berbagai bidang, seperti matematika, sains, bahasa, dan sosial. Ini membantu siswa mengembangkan pemahaman yang holistik dan integratif. 3. Kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Pembelajaran terpadu mengaitkan materi pelajaran dengan situasi atau masalah nyata, sehingga siswa dapat melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dengan dunia di luar sekolah. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa. 4. Menggunakan pendekatan tematik. Topik atau tema tertentu digunakan sebagai dasar dalam pembelajaran terpadu, sehingga konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dapat dijelajahi dalam konteks tema tersebut. Ini memudahkan siswa untuk mengaitkan ide-ide utama di setiap pelajaran. 5. Mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran terpadu dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Siswa diajak untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menemukan keterkaitan antar konsep secara mandiri. 6. Pembelajaran aktif dan kolaboratif. Pembelajaran terpadu sering melibatkan kegiatan kolaboratif seperti diskusi kelompok, proyek, dan presentasi. Siswa berkolaborasi dengan teman-teman sekelas mereka, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan sosial. 7. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Guru dalam pembelajaran terpadu dapat menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa, misalnya, dengan menggunakan proyek, eksperimen, atau eksplorasi lapangan. Ini membuat pembelajaran menjadi dinamis dan responsif terhadap berbagai gaya belajar siswa. 8. Penilaian autentik. Pembelajaran terpadu menggunakan penilaian yang mencerminkan kemampuan siswa dalam konteks nyata, misalnya melalui proyek, portofolio, atau presentasi. Penilaian ini tidak hanya mengukur pemahaman materi, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan penerapan praktis. Karakteristik-karakteristik ini menjadikan pembelajaran terpadu sebagai pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada pengembangan kemampuan siswa secara holistik, yang tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga keterampilan sosial dan emosional. Adapun kelebihan pembelajaran terpadu yang digunakan dalam pembelajaran yaitu, 1. Pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan siswa. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. 4. Pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. 5. Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 6. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya, 1. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa dalam kurikulum sekolah dasar tahun 2004 masih terpisah-pisah ke dalam mata pelajaran yang ada. Hal ini akan menyulitkan guru dalam mengembangkan program pembelajaran terpadu. Di samping itu, tidak semua kompetensi dasar dapat dipadukan. 2. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Jika tidak, maka proses pelaksanaan pembelajaran terpadu tidak akan berjalan dengan baik, dan hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai siswa. 3. Belum semua guru sekolah dasar memahami konsep pembelajaran terpadu ini secara utuh, bahkan ada kecenderungan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya yaitu sifat konservatif guru, dalam arti bahwa pada umumnya guru merasa senang dengan proses pembelajaran yang sudah biasa dilakukannya yaitu, pembelajaran yang konvensional. Demikianlah pertemuan kita hari ini, semoga apa yang dijelaskan pada hari ini dapat dengan mudah dipahami. Kita akan masuk topik berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.